Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini, Yesus mengingatkan kita supaya waspada dan siap sedia apabila datang waktunya mengalami penganiayaan karena iman kepada Yesus Tuhan. Hal itu dapat terjadi mulai dalam lingkungan terdekat, keluarga, sanak saudara. Tidak jarang perjuangan iman dapat kandas ketika berhadapan dengan relasi kekerabatan. Iman bukan menjadi iman personal yang dasarnya adalah perjumpaan pribadi dengan yang ilahi, tetapi menjadi iman atas dasar kekerabatan keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak awal Tuhan Yesus mengingatkan kita bagaimana cara menghadapi tantangan itu tergantung dari keputusan kita. Apakah kita akan tetap bertahan? Satu hal yang pasti adalah jika kita tetap bertahan, Yesus memberi jaminan bahwa tak sehelai pun dari rambut dari kita akan hilang. Artinya 100% Tuhan Yesus menjamin keselamatan itu. Syaratnya adalah tetap bertahan. Bertahan berarti tetap setia pada iman. Mau beriman kepada Tuhan Yesus terus-menerus. Kemampuan bertahan tidak terbentuk sekali jadi. Waktulah yang menguji kualitas ketahanan iman. Gelombang hiduplah yang akan menjadi medan perjuangan kita. Kualitas diri dan iman kita semakin diuji dengan itu. Seorang nakoda yang handal pasti sudah mampu melewati ribuan gelombang yang dahsyat. Tanpa itu tidak mampu menjadi nakoda yang handal. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menumbuh kembangkan diri dan iman kita menjadi dewasa dalam rupa tantangan hidup.
Oleh karena itu, pada hari ini Tuhan mengajak kita tetap setia pada iman, menyerahkan segala perkara hidup kepada Tuhan. Tuhan senantiasa mendampingi setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus telah menebus dan menyucikan manusia dari dosa dengan darahnya, dengan jalan salibnya. Di balik derita salib ada kemenangan, ada kebangkitan. Maka segala penderitaan yang kita rasakan saat ini adalah sarana untuk mengalami kebangkitan bersama Kristus Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mendampingi dan menemani dalam derita dan akan membawa sampai pada kebangkitan, yakni hidup kekal abadi di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa belajar dari seorang pandai besi untuk menghasilkan alat, misalnya sabit yang kualitasnya bagus. Besi akan ditempa dalam bara api yang panas dan lama. Semakin lama besi ditempa, kualitas sabit yang dihasilkan akan semakin tajam. Demikianlah hidup manusia. Semakin banyak tantangan dan persoalan hidup yang dihadapi akan membuat seseorang tidak cengeng. Semakin kuat menghadapi tantangan akan semakin membuat pribadi menjadi kuat, tidak cengeng, dan tidak mudah menyerah. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tantangan hidup bukanlah untuk dihindari, tetapi dihadapi untuk menemukan jalan keluarnya. Tuhan tidak mau kita kalah sebelum bertanding. Dalam hidup, memang kita sering mengalami dan mesti menanggung beban yang begitu berat dan serasa tidak sanggup lagi menghadapinya. Namun, yakinlah pertolongan Tuhan pasti ada sesuai dengan janjinya. Kalau mengalami hal demikian, marilah lari dan berserah diri kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti menolong. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk senantiasa memandang hidup dengan kacamata iman. Semoga segala tantangan dan masalah hidup yang kami alami tidak menggoyahkan iman kami. Sebaliknya, membuat pribadi dan iman kami semakin kuat. Semoga hidup kami semakin memancarkan hidupmu sendiri, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.